Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran tematik. Kita teruskan dari pembelajaran yang kemarin, yaitu pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Pembelajaran ketiga dan keempat ini masih membahas tentang puisi, keberagaman, dan sumber daya alam. Baik, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu langkah-langkah menulis puisi. Langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama, menentukan tema, yaitu pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penulis atau penyair dalam puisi. Yang kedua, menentukan suasana. Suasana di sini bisa sedih, bahagia, ataupun kecewa. Yang ketiga, menentukan kata-kata. Kata-kata tentunya yang sesuai dengan tema yang dipilih. Yang keempat, menuliskan puisi sesuai dengan inspirasimu. Selanjutnya, menjelaskan makna dalam puisi pribadi. Yang pertama, bacalah puisi dan pahami isinya. Yang kedua, tulislah hal-hal yang dirasakan penting dan yang menonjol dalam puisi tersebut. Yang ketiga, setelah itu kenali hal-hal yang bisa mendukung terciptanya puisi tersebut. Yang keempat, temukan kata-kata sukar yang ada, lalu cari makna dan tafsirannya. Yang kelima, apresiasi dan jelaskan isi puisi tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami. Yuk anak-anak, kita lengkapi puisi yang ada di halaman 26. Judulnya Dokter Cita-Cita Impianku, karya Oriza. Telah lama kuimpikan cita-citaku sedari kecil menjadi seorang dokter. Dokter yang dermawan dan berhati mulia. Ingin ku bantu orang-orang yang kesulitan membayar biaya pengobatan. Ingin ku bahagiakan mereka yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Ya Tuhan, bantulah aku menggapai cita-citaku untuk membantu mereka yang tengah Kau beri cobaan penyakit. Berikan aku kemudahan meraih impianku. Oke, baik, itu adalah salah satu tugas yang harus dilengkapi ya. Kita teruskan ke pembahasan selanjutnya tentang keberagaman. Pentingnya persatuan dalam keberagaman. Banyak hal yang bisa kita teladani dari sikap para pejuang dalam usaha mewujudkan Indonesia merdeka. Mereka pantang menyerah, rela berkorban, sabar, dan penuh tanggung jawab. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Bagaimana caranya? Nah, kita ada bentuk-bentuk kerjasama yang bisa memelihara rasa persatuan dan kesatuan yang bisa kita laksanakan. Yang pertama, melakukan kerja bakti baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, melaksanakan piket kelas. Yang ketiga, melakukan GPS, gerakan pungut sampah. Yang keempat, menolong tetangga yang kena musibah. Dan yang kelima, melakukan ronda malam. Nah, itulah bentuk-bentuk kerjasama yang bisa kita lakukan untuk persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Indonesia memiliki beragam adat dan budaya. Salah satunya adalah rumah adat. Rumah adat dari setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri. Salah satu contoh rumah adat yang ada di Indonesia yaitu rumah adat Honai dari Papua. Struktur bangunannya terbuat dari kayu, atapnya terbentuk kerucut, terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah adat ini dibangun sempit atau kecil dan tidak berjendela untuk menahan hawa dingin pegunungan Papua. Baiklah, kita ke pembahasan yang terakhir.
Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sumber daya alam hayati, sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, seperti contohnya hewan dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati, sumber daya alam yang berasal dari benda tak hidup, seperti tanah, batuan, dan bahan tambang. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya, ada hewan sapi. Sapi dapat kita manfaatkan dagingnya untuk kita makan, lalu tenaganya bisa kita gunakan, dan susunya dapat kita minum. Lalu sumber daya alam non-hayati seperti batuan. Batuan dapat bermanfaat bagi kita, bisa kita jadikan sebagai pondasi bangunan. Baik anak-anak, cari kembali contoh yang lainnya baik dari sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati. Lalu lengkapilah tabel yang ada di halaman 25 tentang manfaat dari sumber daya alam. Baik anak-anak, demikian pembelajaran dari Ibu. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa dipahami dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.